Sebuah kisah yang diambil dari buku berjudul Pudarnya Pesona Cleopatra, karya Habibur Rahman Al-Shirazi. Aku adalah seorang pemuda lulusan Mesir yang berprofesi sebagai seorang dosen. Sudah cukup umur, maka ibuku meminta aku untuk menikah dengan seorang gadis yang menjadi pilihannya. Seorang gadis yang sudah dijodohkan oleh ibuku dan temannya itu sejak kami masih berada di dalam kandungan. Ibuku mengatakan, menikahlah dengan dia. Namanya Raihana, seorang penghafal Quran. Gadis yang jelita, yang ayu, baik hatinya, lemah lembut tutur katanya. Kau tahu, ibu akan memilihkan yang terbaik untukmu, kata ibuku. Kemudian aku berkata, ibu, aku tidak mengenal gadis tersebut. Lalu ibuku mengatakan, percaya pada ibu. Dia gadis yang cocok sekali untukmu, dia sangat baik, dia penghafal Al-Quran. Dia akan menuruti semua kata-katamu. Dia gadis yang sangat patuh terhadap orang tuanya, apalagi nanti kepada suaminya, kata ibuku. Lalu karena aku berpikir bahwa ibuku adalah satu-satunya orang tuaku, dan aku sangat ingin sekali berbakti kepada ibuku tersebut, maka dengan berat hati aku pun mengiyakan. Maka terjadilah proses hitbah itu, dan ketika pertama kali aku memandangnya, rupanya biasa-biasa saja. Aku memiliki sebuah bayangan, sebenarnya aku akan menikah dengan seorang gadis yang cantik jelita seperti titisan Cleopatra. Seperti gadis Mesir, cantik, tinggi, putih, matanya bulat dan hidungnya mancung. Tidak seperti Raihana, seorang gadis Jawa yang biasa-biasa saja. Rupa Raihana benar-benar bukan idamanku. Namun aku berusaha untuk mencintainya. Maka terjadilah proses pernikahan itu dan aku lihat wajah Raihana sangat sumringah ketika orang-orang menyalaminya satu persatu. Dan bagiku pernikahan ini bukanlah sebuah kebahagiaan, melainkan sebuah malapetaka bagiku. Bagaimana mungkin aku menikah dengan seorang gadis yang tidak aku cintai dan rupanya biasa-biasa saja. Di hari-hari pertama pernikahan, aku mencoba untuk berpura-pura mencintainya. Aku mencoba untuk berpura-pura bersikap lembut terhadapnya. Tapi ternyata aku tak bisa berpura-pura lagi. 2 bulan setelah pernikahan, aku menunjukkan sikapku yang tidak suka pada Raihana. Aku kaku saja padanya, tidak bereaksi dengan semua rayuannya. Dan Raihana tetap menjadi istri yang baik sebenarnya. Ia melayaniku dengan sepenuh hati. Ia menyiapkan semua kebutuhanku. Dia sangat menyayangiku, tapi tidak denganku. Suatu ketika pernah aku kehujanan. Dan Raihana menyambut aku di depan pintu. Dan kemudian membawakan aku handuk dan membuatkan aku wedang jahe. Dan aku pun diam saja tanpa berucap sepatah kata pun. Aku mulai merasa muak dengan Raihana. Aku mulai merasa tidak suka dengan semua apa yang dilakukannya. Maka suatu ketika Raihana bersimpuh di kakiku dan menangis. Suamiku, apa yang terjadi padamu? Katakan mungkin aku yang salah. Mungkin aku yang kurang dalam pelayananku terhadapmu. Kenapa engkau dingin sekali terhadapku suamiku? Sekarang kau memilih untuk tidak lagi tidur satu ranjang denganku. Kau memilih untuk tidur di ruang kerjamu. Katakan kesalahanku apa agar aku bisa perbaiki, kata Raihana merintih di depanku. Tapi bagiku, ocehan Raihana seperti penjual jamu saja. Aku benar-benar tidak suka padanya. Raihana hamil ketika itu. Dan di usia kehamilannya yang ke-6 bulan, ia memutuskan untuk tinggal dengan ibunya. Dan aku sangat bersyukur karena Raihana tidak lagi berada di hadapanku. Aku bebas. Dan aku pun tidak ingat lagi dengan Raihana. Aku menjalankan tugasku sebagai seorang dosen seperti biasa. Dan ketika aku berada di kampus, aku mendengar betapa banyak orang-orang yang membicarakan seorang dosen bernama Agung. Kata teman dosenku, kau tahu kisah tentang Agung? Siapa itu Agung? Dosen muda yang sangat berprestasi. Dia mendapatkan beasiswa S2 di Australia. Dan dia berhasil menyunting seorang wanita dari anak dosennya tersebut. Dan kau tahu istrinya itu cantik jelita.
Ketika istrinya itu datang ke kampus ini, semua orang geger karena kecantikannya yang luar biasa. Tapi kau tahu, ketika pada akhirnya Agung mendapatkan beasiswa S3 dan ia mengajak istrinya tersebut dan anaknya, ternyata beasiswa S3 di Amerika itu sang istri selingkuh. Karena kecantikannya, justru sang istri menjadi selingkuh. Kasihan sekali Agung, kata teman-temanku. Seandainya dia memilih Zainab. Siapa Zainab? Kataku. Zainab adalah seorang putri dari Kiai. Pak Kiai pernah mengatakan kepada Agung ketika itu, Agung, aku ingin engkau menikahi anakku. Aku menawarkan anakku bernama Zainab. Tapi Agung menolak Zainab mentah-mentah. Bahkan ketika Agung bersekolah di Australia ketika itu, Pak Kiai mengatakan Zainab akan setia menunggu Agung. Tapi lagi-lagi Agung senantiasa menolak Zainab. Kau tahu betapa meruginya si Agung ini karena tidak jadi menikah dengan Zainab, justru memilih sang orang cantik tersebut. Zainab adalah seorang penghafal Al-Quran. Zainab adalah orang yang sangat turut dan baik budi pekertinya. Dia sekarang sekolah S2 di Perancis dan kemudian mendapatkan suami orang Pakistan. Luar biasa, sayang sekali Agung. Sekarang dia sedang menjalankan terapi di sebuah rumah sakit jiwa. Mendadak aku teringat dengan istriku Raihana. Dan kemudian dalam hatiku berucap, walaupun Raihana wajahnya biasa-biasa saja. Dan walaupun aku tidak cinta pada Raihana, tapi kalau istriku itu berselingkuh, pasti akan aku bunuh dia. Bagaimanapun juga Raihana itu adalah istriku. Dan beberapa saat kemudian aku ditugaskan untuk pergi ke daerah puncak. Dan di puncak itu aku mendapatkan kisah lagi dari seorang temanku bahwa dia sangat menyesal karena menikah dengan seorang wanita cantik asal Mesir. Dan ternyata lagi-lagi wanita cantik tersebut berselingkuh dan temanku itu mengatakan, beruntunglah engkau yang menikah dengan seorang gadis Indonesia bernama Raihana. Dia penghafal Al-Quran, dia sangat mencintaimu, dia sangat sabar dan patuh terhadapmu. Dia tidak berselingkuh, beruntunglah dan bersyukurlah engkau. Mendadak aku tertegun dan aku pulang ke rumah. Aku kemudian merasa rindu yang tiba-tiba dengan Raihana. Air mataku pun menetes. Kenapa aku tiba-tiba merasa rindu dengan Raihana? Sudah hampir 2 bulan aku tidak bertemu dengan Raihana dan aku melupakan Raihana begitu saja. Maka aku pun pada akhirnya membeli emas yang sangat banyak dan baju yang sangat banyak untuk Raihana. Dan aku membelikan baju-baju bayi untuk anakku nanti. Dan aku pun ketika kembali ke kamar Raihana, aku melihat ada beberapa kertas tersembul di antara kertas-kertas lainnya. Dan aku baca kertas-kertas itu. Itu tulisan Raihana. Dan Raihana menulis, ya Allah, aku ini perempuan biasa, wahai Allah. Sudah selama 6 bulan lebih aku menikah dengan suamiku. Dan kemudian dia tidak mau menyentuhku, wahai Allah. Kau tahu aku wanita biasa yang juga punya hasrat biologis, wahai Allah. Terima kasih ya Allah, kau menerangkan hatiku dengan Al-Quran sehingga aku tidak melakukan perbuatan maksiat karena suamiku tidak mau menyentuh dan membelaiku lagi. Wahai Allah, berikan kesabaran untukku untuk bisa setia terhadap suamiku. Aku mencintainya karena Allah. Aku mencintainya karenamu, wahai Allah. Berikanlah aku kesabaran untuk bisa menghadapi suamiku. Tulis Raihana dalam kertas tersebut. Maka air mataku pun tumpah ruah. Aku segera mengambil kendaraanku dan aku mau memacu dengan cepat kendaraanku tersebut untuk pulang ke rumah mertuaku. Aku ingin bertemu dengan Raihana dan aku ingin mengatakan betapa aku sangat mencintai Raihana. Dan sampai di rumah mertuaku langsung memelukku dan terisak-isak. Dia mengatakan, seminggu yang lalu Raihana terpeleset di kamar mandi, wahai menantuku. Kau kemana saja selama ini? Kami menelponmu tidak bisa, kami menyusulmu ke rumah kau tidak ada, kau kemana? Ada apa dengan Raihana, Bu? Kataku. Dan kemudian ibuku mengatakan, Raihana dan anakmu telah tiada. Dia telah pergi. Raihana meninggal ketika ia jatuh dari kamar mandi. Dan sebelum ia meninggal, ia berpesan kepadaku, tolong ibu sampaikan kepada suamiku, aku minta maaf. Kalau selama ini apa yang aku lakukan belum cukup. Kalau selama ini apa yang aku lakukan tidak berarti apa-apa di matanya.
Aku berusaha menjadi istri yang baik baginya. Tapi aku tahu itu belum cukup. Aku minta maaf karena telah menyengsarakan dirinya. Tolong sampaikan pada suamiku begitu aku sangat mencintainya. Dan apa yang aku lakukan pada saat itu, aku tak bisa lagi membendung air mataku. Aku ingin memuliakan Raihana di sisa-sisa hidupnya, tapi aku terlambat. Maka ibuku mengajak aku untuk pergi ke tanah yang masih basah dengan gundukan. Dan ada 2 nisan di sana, nisan Raihana dan nisan anakku. Dan aku berucap kepada Raihana, Raihana, akulah manusia yang paling bodoh di muka bumi ini. Allah sudah menganugerahi aku seorang istri yang baik. Allah sudah menganugerahi aku seorang istri yang senantiasa melayaniku dengan baik. Tapi apa? Aku ini manusia pria yang begitu bodoh dan tidak menghargai kesetiaan. Aku terlalu terlena dengan kecantikan-kecantikan wanita di luar sana. Aku melupakan dirimu, wahai Raihana. Maka saat ini aku ingin mengatakan padamu, walau kau tak lagi mendengarnya, aku sangat mencintaimu. Aku berharap aku terus berada bersamamu. Aku terus berharap bahwa aku akan bertemu lagi di syurga, wahai Raihana. Aku mencintaimu, ucapku. Tapi apalah aku ini, laki-laki yang bodoh ini, yang tidak punya hati ini, aku mengabaikan cinta dari istriku. Kisah ini mendatangkan pembelajaran yang luar biasa untuk kita. Betapa banyak di antara kita orang-orang yang senantiasa melalaikan, yang senantiasa menyanyiakan cinta dari seorang pasangan yang telah memberikan pelayanan yang terbaik untuk kita. Lihat, cinta itu baru terasa kedalamannya setelah orang itu telah tiada. Maka janganlah menjadi pria yang menyesal. Janganlah menjadi pria atau wanita yang menyanyiakan kebaikan dari pasangan sebelum ia pergi untuk meninggalkanmu. Bersyukurlah dengan pasangan terbaik yang Allah berikan padamu. Dialah jodoh terbaikmu. Bersyukurlah dan mudah-mudahan keluarga kita dilimpahi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena apa? Bersyukur, menerima dan meyakini jodoh kita adalah jodoh yang terbaik, insya Allah. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Sum? Gak enak banget sih manggilnya Sum. Lah, kan nama kamu Sumbi, Dayang Sumbi ya, panggilnya Sum lah sis. Kamu mau Ada dipanggil Putri. apa? Putri apa bang? Itu, Putri dari Lampung pasti nih. Kok Putri dari Lampung? Ini buah gajah. Ini kembaran enak aja. Ini Kembaran? Jessica Mila, ini Jessica Melar, ya kan? Tapi dilihat dari belakang tadi ya diikutin ya? Ya. Jessica Mila bawa truk gandeng. Kagak, truk tronton. Siapa sih? Nggak tahu. Boleh kenalan nggak? Boleh. Sini dulu dong. Sebutin Bandung. nama. Sebutin nama. Iya iya. Nyebutin nama dulu. Bandung Cimahi. Bandung, Oh, Bandung Cimahi. Cimahi. Lu supir angkot. Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso. Dayang Sumbi. Sangkuriang. Sangkar burung. Waduh. Burung gimana masa masih disangkarin aja. Cakep nih. Iya. Makasih. Bukan Oh, lu. Lumayan juga sis. Mau yang mana sis tinggal pilih. Udah ada pacarnya belum? Belum? Mau dong dipersunting sama aku. Main mau persunting aja. Aduh, aku emang belum punya pacar sih, tapi nggak mau yang model kayak gini. Lebih baik sama aku. Sis, nggak apa-apa sis. Apapun ada. Manfaatin sis. Mumpung dia ada, apa aja ada ya kan. Udah minta Saya aja. orang kaya. Tuh. Gitu ya sis ya? Iya. Mau Oke. minta apa sama saya? Kalau gitu saya mau minta candi. Aduh Candi sis. naon, candi cukur. Candi serius. Oh, candi. Sis, udah 2016. Masa minta candi? Minta apa kek? Minta rumah bertingkat 15. Minta kapal pesiar. Minta private jet. Biar kayak Inces. Benar-benar. Kalau gitu saya mau rumah dan kapal pesiar harus sudah jadi sebelum ayam berkokok. Oh, itu sangat mudah buat kita. Kok tadi ayamnya
Ngebul. Berkokok tuh maksudnya teriak dia. Masa ayam bunyinya oh, oh, oh itu Tarzan. Ini berkokok. Hah? Oke, Oke. aku akan penuhi. Yuk, Saya akan penuhi sampai luber. bener ya. Jangan bohong loh. Iya. Janji loh. Aku Ayo, Sis. tunggu. Yuk kita tunggu Sis. Kamu nggak usah khawatir. Kita harus manggil John. Jin, Bang. Hah? Masa John? Itu yang suka bantuin. Sebenarnya nggak boleh tuh. Apanya? Minta bantuan sama Jin. Ya. Dosa, Bang. Harusnya minta bantuan biar gue penolong ya. Kita panggil Jin dalam Boleh. cerita ini. Kita datang manggil Jin. Jin! Kau lanjut mengeras asing. Ini ada apa Sang Kuryang? Jin dandanannya begini amat. Kayak Kang ojek lo. Ini Jin 2016. Lo bisa main gaple, muka lo pada biru. Ini. Hah? Enggak lah. Hei Jin, Ya, saya berdua Bandung. Minta dibuatkan buat apa? Buat Rumah rumah, dan kapal. kapal, Ini rumah dan kapalan yang pada kasar. ini itu tidak bisa berlayar. Oh. Gampang kalau buat itu. Di Ya. sini ada anggarannya. Hah? Anggaran. Ih, Berapa duit? ini karena anggarannya cukup meledak. Waduh, mahal amat. Saya buka lelang saja. Oke, Ayo, Saya- dari Bandung. saya bayar 1 miliar. Ini bagus. Oke, Sang Kuryang. 900. Bagus ini. Iya 200 lah. Ini bagus. 100 juta, Sang Kuryang. 1.500. Ini bagus. Setuju, stop. Jinnya kurang. 1.500. Ya Oke, udah. Sandi, kamu kerjakan sebelum ayam beruang. ini berkokok. Berkokok, Pak. Ini oke. Ya. Tunggu, tidak akan lama. Oke, secepatnya. Baik. Jangan lama-lama. Ayam. Waduh, tahan, jangan sampai berkokok. Kenapa jadi ada gorila di sini? Tahan, Udah, Bang. tahan. Jangan Siapa berkokok. yang mau berkokok? Jangan berkokok, jangan berkokok. Oh enggak. Ini ngapain di sana? Jangan berkokok dulu ya. Enggak, orang sini cuman numpang ke telur doang. Daripada kamu berkokok, mendingan makan. Kita harus tahan. Oh iya. Makan, ini telurnya. Ah, Ya, habisin. Jangan berkokok, jangan berkokok. Ya, habisin. Jangan berkokok, tahan. Telan. Jangan berkokok, nggak boleh berkokok. Kalau berkokok, saya bakalan gawat. Jangan berkokok. Ya, jangan berkokok. Jangan berkokok, ambil. Ya, udah telur. Ke sana. Wah, betelur. Betelur. Telur model apaan nih? Untung dia tidak berkokok ya. Coba, kalau sampai berkokok, kita akan gagal. Iya, tapi lihat telurnya nih. Oh. Kok bopak? Sama orangnya. Ya. Mana nih Jin nih? Pokoknya Oke. jangan sampai kita ayam berkokok terus belum jadi nih. Ya, tenang. Pokoknya Jin pasti akan yang mengerjakan. Benar. Kemarin juga saya minta bangunin jembatan sama dia. Iya, jadi Bang. Iya, jadi. Kan orang nggak bisa nyebrang. bentar. Waktunya nih. Lah. Masa baru giniannya doang. Ini gampang, belum sebentar. Udah beres. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo dong cepat. Jin. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo. Ayo. Oh, Ayo. bentar. Ayo. Bentar. Ayo. Pong cek 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 pong cek cek pong cek cek pong cek 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 pong cek 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 pong cek cek cek. Saya bantuin. Woi, woi. Ayo cepat. Pong cek 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 pong. Aduh. Ini sebentar lagi beres. Pong cek 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 pong cek 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 pong buka di gini tempat Wah. Jangan bunyi dulu. Tetap bunyi. Jangan bunyi. Kukuruyuk kasih. Jangan. Ya, kalau kamu sampai kukuruyuk, nanti saya diomelin sama Putri. Bentar lagi Iya. jadi.
Sini dulu. Lewat sini. Ayamnya ke sini. Idi, kamu siapa? Sini, kamu jangan kukuryuk. Kamu jangan kukuryuk. Iya, iya. Jangan kukuryuk ya. Kukuruyuk. Ayam sudah berkokok. Waktu kalian udah habis, kalian gagal. Katanya mau bikinin candi ya sama kapal pesiar cepat. Iya yang udah berkokok belum jadi-jadi. Gagal deh. Hei Jin, Idi jadi ini. Udah jadi? Udah berkokok, Jin. Nggak jadi, Jin. Tapi bareng. Oh. Idi. Bagus. Ini rumah, ini kapal. Ini. Gimana sih? tapi jangan didempetin. Kenapa setengah-setengah gini nggak bisa? Terus gimana sih? Ini ngapain rumah kayak begini? Kan punya rumah sama Udah, buat minggir. Mendingan nggak usah ikutan ginian dah. Iya. Mari kita